Ini bab tentang kain sarungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kiranya Rasulullah itu pakai sarung juga bapak dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والحث على التمسك بالكتاب والسنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد اجمعنا مع نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Agung Pasarung Islamic Center, yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat Allah yang kita terima, sehingga kita terus bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid Allah yang kita cintai ini untuk melakukan kewajiban kita, yaitu melakukan ibadah sholat subuh. Alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Semoga seluruh amal yang kita lakukan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat beriringkan salam. Marilah kita hadiahkan, kita perbanyak membaca salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dan salam kita semuanya mendapatkan syafaat nanti di hari akhirat dan dikumpulkan bersama beliau
beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang berbahagia, insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Karena Ustaz Nasbin sedang sakit gitu kan, karena batuk. Insyaallah hari ini kita lanjutkan kajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita doakan beliau cepat sehat. Amin amin ya rabbal alamin, dan semuanya kita juga sehat walafiat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kita sudah membahas tentang babu majaa fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang serbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya disunatkan bagi seorang laki-laki itu untuk memakai sorban. Apa itu imamah atau apa itu sorban? Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya imamah itu adalah sesuatu yang dilipat, yang dililitkan di kepala di atas peci. Itulah yang dikatakan dengan imamah. Sunat hukumnya bagi seorang laki-laki untuk memakai imamah tersebut, apalagi ketika melaksanakan salat, ketika beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan bagi seorang laki-laki untuk memperindah pakaiannya. Tujuannya adalah litajammul, kata para ulama, untuk memperindah. Dan indah itu seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan dengan imamah. Adapun rida itu adalah kain yang diletakkan di atas pundak. Bisa jadi di sebelah kiri atau di sebelah kanan, atau bisa juga dikembangkan, dililitkan, dan itu juga sunat bagi seorang laki-laki meletakkan apapun itu kain di atas pundaknya. Tujuannya sama, yaitu litajammul, untuk memperindah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaikmu ketika di masjid atau ketika ingin melaksanakan sujud atau salat. Itulah dianjurkan bagi seorang laki-laki, dan hukumnya adalah sunnat. Apa itu sunnat? Berpahala apabila melakukannya dan tidak berdosa apabila tidak melakukannya. Artinya jangan sampai kita keras ketika kita melihat ada seseorang yang tidak memakai sorban, tidak memakai syal misalnya, sesuatu yang diletakkan di pundak, kemudian kita salahkan mereka. Tidak. Karena agama ini agama yang toleransi gitu. Selagi itu hal yang tidak fatal, maka kita harus berlapang dada. Atau selagi itu masih ada perbedaan para ulama di sana, ada perbedaan pendapat para ulama di sana, maka kita harusnya berlapang dada gitu. Kecuali sesuatu itu hal yang urgen, sesuatu yang penting, yang wajib ada di dalam agama Islam. Misalnya sholat fardu yang wajib itu cuma 4 kata orang, padahal dah masyhur bahwasanya yang wajib adalah 5 gitu. Maka itu baru kita harus tegas mengkritis atau mengatakan hal yang benar gitu. Tapi kalau selagi masih ada perbedaan para ulama atau bahkan itu hanya sunnat misalnya, maka kita harus berlapang dada. Tapi kita berusaha untuk terus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, baik itu wajib maupun yang sunnat. Itulah Bapak dan Ibu tentang hadis-hadis pada pertemuan yang lalu. Dan Rasulullah
diceritakan ketika amal fathi, ketika pembebasan kota Mekah, beliau memakai sorban berwarna hitam. Kenapa Rasulullah memakai hitam? Karena hitam ada makna, itu tegas, kemudian teguh pendirian, tidak berubah. Karena Rasulullah ketika itu melakukan pembebasan kota Mekah dari segala kemusyrikan. Artinya walaupun Rasulullah itu menyukai, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, warna yang paling disukai oleh Rasulullah itu adalah warna putih sebenarnya. Warna putih. Tetapi kenapa Rasulullah memakai hitam? Karena di suatu kondisi, di suatu keadaan, ada kalanya warna hitam itu mempunyai makna, yaitu teguh pendirian dan keberanian dan sebagainya. Insyaallah hari ini Bapak dan Ibu kita akan baca hadis tentang Babu ma jaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab tentang kain sarungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kiranya Rasulullah itu memakai sarung juga Bapak dan Ibu. Ada Rasulullah memakai sarung. Kita baca hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad ibnu Mani'. Haddatsana Ismail ibnu Ibrahim. Haddatsana Ayyub an Humaid bin Hilal an Abi Burdah an abihi. Qala, dia berkata, akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah telah mengeluarkan kepada kami kisaan mulabbada, itu sebuah pakaian yang ditambal, yang ada tambalannya. Wa izaran ghalidhan, dan sebuah sarung yang tebal dan kasar. Faqalat, maka Sayyidah Aisyah berkata, qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut ruhnya fi hadaini, itu ketika memakai dua pakaian ini. Artinya dalam hadis ini Bapak dan Ibu, Sayyidah Aisyah menceritakan bahwasanya Rasulullah ketika beliau wafat, dan Rasulullah itu meninggal di pangkuan Sayyidah Aisyah, dan itu menjadi kebanggaan bagi Sayyidah Aisyah. Itu Rasulullah meninggal di pangkuan beliau, dan ketika itu beliau memakai kisaan mulabbada, pakaian yang ditambal, wa izaran ghalidha, dan sarung yang sudah tebal dan kasar. Itulah yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya Rasulullah itu mempunyai atau memakai juga sarung gitu. Hadis berikutnya Bapak dan Ibu, haddatsana Mahmud ibnu Ghailan, haddatsana Abu Dawud an Syu'bah anil Ash'ath ibni Sulaim. Qala, dia berkata, sami'tu ammati tuhaddithu an ammiha. Aku telah mendengar bibiku bercerita tentang pamannya. Qala, dia berkata, baina ana amshi bil Madinah, ketika saya berjalan di kota Madinah, idza insanun khalfi, ketika itu ada manusia berjalan di belakangku. Yaqulu, dia berkata, irfa' izarak, angkatlah sarungmu, fa innahu atqa wa abqa, maka sesungguhnya mengangkat sarung itu lebih mendekatkan kepada takwa, wa abqa, dan tidak cepat rusak. Abqa itu mengekalkan, lebih kekal, lebih tidak cepat rusaknya.
Kita lanjutkan hadisnya. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang yang di belakangku itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama hiya burdatun malha. Hanya saja kain ini adalah hanya sebatas kain yang sudah hitam dan lusuh. Artinya tidak rancak lah wahai Rasulullah gitu. Lah buruk kain konya gitu kan. Rusak mana enggak ada gitu. Qala Rasulullah menjawab, "Ama laka fi uswatun? Ama laka fiyya uswatun? Bukankah diriku adalah contoh yang teladan bagimu?" Artinya kalau Rasulullah yang mengecek, bukankah aku ini sebagai contoh yang baik untukmu? Rasulullah berkata seperti itu. Fanadhartu fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi. Lantas aku melihat ternyata ujung kain Rasulullah SAW menyentuh sehingga pertengahan kedua betis beliau. Jadi izar atau sarung beliau itu sampai naik ke betis beliau, ke pertengahan betis beliau. Jadi batik itu kan agak panjang tuh, sampai ke pertengahan. Nah, ini adalah hadis tentang bahwasanya disunatkan, dianjurkan bagi seorang laki-laki itu memakai pakaian di atas mata kaki. Sebagaimana yang telah pernah kita jelaskan, dianjurkan bagi kita untuk memakai pakaian, artinya yang bagi laki-laki itu memakai pakaian itu, pakaian yang di bawah itu di atas mata kaki, sampai di atas mata kaki, dan itu hukumnya sunnah. Di hadis yang lain yang telah pernah kita sebutkan bahwasanya ada ancaman bagi orang yang memakai pakaian itu sampai di bawah mata kaki, ada ancaman. Tetapi Rasulullah mengatakan ketika itu dengan adanya kesombongan, ada khuyala. Kalau ada seseorang yang memakai pakaian sampai bagian bawahnya itu sampai ke mata kaki, dan itu karena kesombongannya, memakai pakaian yang gadang gitu kan, diiringi dengan kesombongan, maka itu hukumnya haram. Tapi kalau orang yang tidak ada kesombongan gitu kan, karena masyhur biasanya celana orang itu sampai ke mata kaki misalnya, tanpa ada kesombongan, maka itu tidak apa-apa. Karena sahabat Rasulullah Abu Bakar ketika itu pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, salah satu pakaianku ada yang sampai menjulur ke bawah, sampai ke mata kaki itu. Tetapi aku tidak melakukannya karena kesombongan gitu. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, maka kalau seperti itu engkau tidak termasuk gitu. Engkau tidak termasuk golongan orang yang disebutkan oleh Rasulullah tadi gitu. Artinya yang memakai pakaian sampai ke bawah mata kaki kemudian dengan kesombongan. Karena sahabat Abu Bakar tidak ada rasa kesombongan gitu, maka tidak masalah. Tapi tetap kita akui bahwasanya yang dianjurkan, yang disunatkan itu adalah pakaian yang di atas mata kaki gitu. Artinya jangan sampai lebih dari mata kaki. Karena pada ketika itu sebuah kebanggaan bagi orang-orang memakai pakaian sampai ke bawah mata kaki gitu kan, dengan pakaian yang besar, kemudian ada rasa kesombongannya, maka ini perlu kita waspadai. Jangan sampai kita ketika memakai sebuah pakaian kemudian diiringi dengan kesombongan. Kalau zaman kini Bapak Ibu mungkin bisa jadi ada orang yang memakai pakaian di atas mata kaki, tapi ada rasa kesombongan gitu. Ketika mencari orang yang memakai pakaian sampai ke bawah mata kakinya, dianggapnya lah dirinya lebih hebat daripada orang yang memakai pakaian sampai mata kaki gitu. Kok masuk neraka sadanya kok, kecuali yang bohong, misalnya gitu kan. Sebenarnya ini kesombongan itulah yang harus dipangkas. Itulah isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Artinya jangan sampai kita ketika memakai sebuah pakaian kemudian diiringi dengan kesombongan. Silahkanlah pakaian terbaik, pakaian yang indah, tapi harus kita pangkas rasa kesombongan di dalam hati.
Mari dulu ibu-ibu gitu. Ketika memakai pakaian yang baru misalnya, jangan sampai ada rasa untuk malaga, ada rasa kesombongan di dalam hati ketika memakai pakaian tersebut. Hadis berikutnya Bapak dan Ibu, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, haddatsana Abul Ahwas an Abi Ishaq an Muslim ibni Nadir an Hudzaifah ibn al-Yaman. Qala, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi aw saqihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang urat batisku lalu berkata, faqala, lalu dia berkata, hadza mawdi'ul izar. Inilah batas ujung kain sarungmu. Fa in abait fa asfal. Jika kamu tidak suka, boleh ke bawah sedikit daripadanya. Fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'baini. Jika kamu tidak suka, jangan pula membiarkannya hingga menutupi kedua mata kakimu. Ini hadis penguat Bapak dan Ibu bahwasanya seorang laki-laki itu dianjurkan dia memakai pakaian atau sarung. Sarung itu adalah pakaian yang menutup bagian setengah ke bawah, itu namanya sarung. Dianjurkan bagi seorang laki-laki untuk memakai di atas ujungnya itu di atas mata kaki itu. Sebisa mungkin kita usahakan jangan sampai ujungnya itu sampai ke mata kaki atau bahkan lebih dari mata kaki. Tapi kalau seandainya awak membeli sarawa misalnya kan, atau membeli sebuah pakaian di pasar gitu kan, kiranya memang balabiah gitu, alun sempat memotong leh itu, apakah haram pula? Enggak haram gitu. Tapi setelah kita beli, maka potonglah gitu kan, dan niatkan itu untuk mencontoh apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana insyaallah akan ada pahalanya gitu. Akan ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak dan Ibu hadis tentang sarungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita baca satu bab lagi, masih ada waktu. Babu ma jaa fi mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab tentang cara Rasulullah berjalan. Cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, haddatsana Ibnu Lahi'ah an Abi Yunus an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah qala, dia berkata, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat perkara lain yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi. Matahari seolah-olah beredar pada wajah beliau. Ini menunjukkan bahwasanya cerahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga tidak pernah melihat orang lain yang berjalan lebih cepat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annamal ardu tutwalahu. Seolah-olah bumi ini dilipat untuk beliau. Innama lanujhidu anfusana wa innahu laghairu muqtarif. Sungguh kami mesti berusaha dengan sebisa mungkin untuk melakukan hal yang sama. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pun perlu bersusah payah untuk itu. Wa innahu laghairu muqtarifin. Dan Rasulullah melakukan itu bukan dengan susah payah. Dari hadis ini Bapak dan Ibu kita mengetahui bahwasanya Rasulullah itu berjalan agak cepat. Cepat tapi dia tidak tergesa-gesa. Bagi beliau itu tidak ada susah payahnya gitu. Artinya bukan dibuat-buat, tapi memang karena jalan beliau itu agak cepat gitu. Kita dulu di Mesir ya, guru kita dikatakan oleh guru kita itu
Rasulullah itu berjalannya cepat gitu. Maka kita berusaha juga berjalan cepat gitu. Ketika berjalan dari tempat ngaji gitu kan, balik ke rumah cepet wak jalan gitu kan. Mode Rasulullah, mode yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika kita lakukan itu, kemudian kita niatkan untuk mencontoh Rasulullah, insya Allah akan ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ketika berjalan, maka usahakanlah agak lebih cepat gitu. Agak cepat, jangan lambat-lambat gitu. Kita niatkan itu untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu adalah datangnya dari syaitan gitu. Masalah tergesa-gesa sudah kita bahas dulu di ketika menjelaskan kitab Minhajul Abidin gitu. Bahwasanya kebanyakan tergesa-gesa itu adalah datangnya dari syaitan, kecuali ada beberapa hal gitu. Misalnya menikahkan anak yang sudah ingin menikah gitu, yang sudah butuh untuk menikah, maka wajib bagi orang tua untuk segera menikahkannya. Kemudian yang kedua, membayar hutang. Ada beberapa hal yang telah pernah kita sebutkan, kita hanya mengingatkan saja. Ketika jatuh tempo dan ada pembayarannya, maka wajib untuk segera. Kalau diundur-undur itu adalah kezaliman gitu. Itu adalah sebuah kezaliman, dan itu berdosa bagi orang yang sudah punya pitih tapi kemudian Allah jatuh tempo tapi masih belum bayar. Itu adalah sebuah kezaliman, berdosa awak kalau melakukan seperti itu. Hadis berikutnya Bapak dan Ibu, haddatsana Ali ibn Hujrin wa ghairu wahidin qalu anba'ana Isa ibn Yunus an Umar ibn Abdullah maula Ghufrah qala akhbarani Ibrahim ibn Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib qala kana Aliun, adalah Ali bin Abi Thalib, idza wasafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau menyifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, kana idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu min sababin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila dia berjalan, taqalla'a, dia mengangkat kakinya, terangkat kakinya, ka'annama yanhattu min sababin, seolah-olah dia itu sedang turun dari min sababin, dari tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah, diangkat kakinya. Artinya bahwasanya dari hadis ini Bapak dan Ibu kita mengetahui sebenarnya sudah dibaca juga hadis tentang ini pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Rasulullah ketika berjalan itu terangkat kakinya, agak naik kakinya seketik, bukan diseret-seret tapi agak naik. Maka mari kita tiru apa cara berjalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis terakhir Bapak dan Ibu, haddatsana Sufyan ibnu Waqi', haddatsana Abi anil Mas'udi an Utsman ibni Muslim ibni Hurmuz an Nafi' ibni Jubair ibni Mut'im an Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah. Qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sababin. Apabila Rasulullah berjalan, dada beliau akan condong ke depan. Ketika Rasulullah berjalan, itu dada beliau agak condong ke depan. Kemudian ka'annama yanhattu min sababin, seolah-olah dia sedang turun dari tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Jadi beliau berjalan itu agak cepat, kemudian dada beliau agak condong ke depan. Seperti itulah cara berjalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin inilah yang bisa kita sampaikan Bapak dan Ibu pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah pengetahuan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa kita contoh apa yang dilakukan oleh beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau seandainya ada orang berjalan tak merdeka, agak lambeknya berjalan, berdosa naknya Bapak dan Ibu.
Enggak berdosa. Karena itu hanya kebiasaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dicontoh ada pahala di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi